hidup kita tenang, hati kita tenang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Malaikat sing nyatet wis munggah foto Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Kata Allah, dialah Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati. Hati siapa? Bukan sembarang hati. Setiap hati yang tidak punya iman tidak akan mendapatkan ketenangan. Insya hanya hati yang punya iman, dia yang dijamin tenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampean semua ini yang iman-iman ini, hati sampean mesti tenang. Manusia gak bisa ngoni kalau bapakmu tenang, sangu iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Manusia sing teko sing terlalu iki, paling iki. Pandisari berarti kudul. Manusia gak duwe sangu teko pandisari. Pokoke sangu iman. Wis sampeyan habis. Nek ditagih karo kondektur, duwe kekno iman. Paling kon diluburno nang Lebak Sari ngono. Anak-anak, ini jaminan dari Allah. Karena orang yang beriman yakin kepada Allah, kekuasaan Allah, pemberian Allah, rezeki dari Allah, yang terbaik semua dari Allah. Semua itu bersumber dari Allah. Tidak ada apapun yang terjadi dalam kehidupan ini kecuali ada tangan kekuasaan Allah yang menentukan dan mentakdirkan. Insya sampeyan tahu Sayyidina Bilal bin Rabah? Tahu? Iku pengendi? Pandai mana? Marom. Sayyidina Bilal itu saat beliau beriman kepada Rasulullah, saat bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi kepadamu Muhammad engkau adalah utusan Allah. Konangan ketahuan oleh majikannya, dipegang oleh majikannya, lalu kemudian dipukul hingga kemudian Masya Allah ditaruh di atas batu besar, lalu kemudian dipanggang di atas terik matahari. Beliau tetap tenang, beliau tetap enjoy, beliau tetap nyaman dengan hanya berucap ahad, 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 karena diajarkan oleh Nabi Muhammad, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Dibekuk iman ahad, ngelepas kulitnya tetap ahad. Luar biasa. Padahal padang pasir di mana? Tahu yang pernah umroh siapa? Yang pernah umroh? Yang pernah umroh? Tak doakan semuanya bisa umroh. Insya Allah hasil semua, kecuali yang namanya terlambat. Semoga bisa haji semua. Dari ini wong dia, pokoknya ono atik aminono, ojo-ojo terus ono malaikat lewat, terus amin sampeyan diterima karo Gusti Allah. Insya Allah, delok wajah-wajah koyoke kawong dari Mekah kabeh. Insya Allah. Yang penting dulu ini. Pokoknya saya tahun depan umroh. Tahun depannya belum berangkat. Tahun depannya nih. Tahun depannya ini kok belum berangkat. Tahun depannya nih. Tahun Maret belum berangkat. Ngarepe nih.
sampai ngarepe wis rabi wis ngarepe mana duwe anak ngarepe nek durung berangkat wis duwe putu ngarepe nek kedisian mati berarti sampean sudah tercatat sebagai orang yang telah melakukan umroh. Alhamdulillah. Itu hebatnya menjadi orang yang beriman. Kata Rasulullah SAW, niatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Makanya setiap bulan sampai niat umroh. Pokoknya bulan Maret aku umroh, gak sudah umroh, tercatat umroh. Bulan Maret aku niat umroh, gak sudah umroh, tercatat umroh. Sampai malaikat itu bisa nebak sampai apa yang mau umroh ya ini niat kemana balik umroh malaikat nikahin sampai nggak apa kok sampai mati belum umroh berarti tidak salah sampai kok sampai belum umroh dipakai ini gitu halo sampai kok gak sampai nyambung lo kan niatnya itu umroh sampai mati gak ada dorong umroh butuh salah sih kok nyawamu nah kok baru berangkat kok dipakai ini aja sih semuanya pokoknya niat insya tidak berwarna umroh sampai di sana pada masuk panasnya luar biasa sampai kalau ada telur dimasukkan di pasir begini itu matang, hitungannya 3 jam beberapa menit karena saking panasnya itu saya bilang Masya Allah Bilal bin Rabah ditaruh di atas padang pasir dan sembari digebuk itu pun juga mengucapkan ahad. Kenapa? Karena sudah tertancap dalam hatinya hidup ini semua dalam kekuasaan Allah Ahad. Hidup ini sudah ditakdirkan oleh Allah Ahad bahwa hidup ini telah menjadi dipandang oleh kekuasaan Allah Ahad. Dengan mengucapkan ahad itu mengalahkan berdirinya sayatan padanya. Dengan mengucapkan ahad itu mengalahkan panasnya matahari. Dengan ahad itu kulit yang mengelupas tidak terasa perih karena indahnya mengucapkan ahad. Alhamdulillah. Coba sampai yang praktek ini mulai copot kelambimu terus mikir tasbih ahad terus mari mulai bapakmu kan bebu di awakmu itu rasanya ini si loro berarti ahadmu kurang kencang utawa tak jokowi mari ini terus mulai copokan kelambimu turun untuk ngone dukure nyuwun sewu aspal terus wiritono ahad ini sik panas berarti sik durung top ahadmu ngene wis ahad aspal nyuwun wis gak panas berarti wis top tapi ndelok potongan mau gak percaya. Nah insya Allah besok kita akan mencapai itu niru Sayyidina Bilal bin Rabah. Nikmatnya iman mengalahkan deraan dan juga siksaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa iman itu menenangkan hati. Ya Allah, Sayyidina Abu Hurairah itu nggak punya rumah, hidupnya Sayyidina Abu Hurairah itu hanya di masjid, namanya kelompok Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu nggak ada rumah. Jadi guru-guru ini kan melok Abu Hurairah, omahmu boleh, anak-anakmu jangan nggak pengen masjid ini, paling belum kalau takmir. Tapi begitu. Nah, makan beliau itu bukan jaga ya. Bukan menunggu atau mengharapkan pemberian manusia atau sahabat yang lain, enggak. Tapi beliau pasrah kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kehidupan dan itu tidak dilarang oleh Rasulullah. Sehingga makan-makannya beliau sahabat-sahabat Ahlus Sufa ini ya karena Allah memberikan anugerah lewat para sahabat-sahabat yang lain untuk diberikan kepadanya. Alhamdulillah. Dan
tidak bisa. Itulah hebatnya orang yang beriman. Halo? Orang yang beriman selalu tenang, termasuk menghadapi musuh yang luar biasa, tidak mau mundur saja. Pernah dengar ceritanya perang Badar? Kapan? Sekarang. Dulu. Ya wes, semuanya pernah dengar. Itu ceritanya apa ya? Nggak tahu. Ini jenenge Tolalik. Kalau kemarin itu ceritanya apa nggak tahu. Tahu dengar pernah. Ceritanya apa nggak tahu. Begini, perang Badar itu Badar Kubro. Itu orang Islam jumlahnya cuma 300. Oke. Lalu kemudian pasukan kafir jumlahnya 1000. Berarti satu banding berapa? Satu lawan 3 apa 10? Nah, itu karena mereka beriman kepada Allah, jumlah 1000 itu tidak memberikan efek ketakutan kepada mereka para sahabat. Mereka tidak. Allah ini ada pada dalam. Sehingga ketika mengepul pasukan itu berangkat, itu kalau kemudian di padang pasir, itu yang namanya kebutuhan mengepul luar biasa. Itu masya Allah luar biasa. Orang Islam tidak takut sama sekali. Tidak takut. Itu karena imannya. Karena apa? Iman. Karena iman. Sehingga dari iman itu anak-anak ada cerita setelah perang Badar dimenangkan kaum muslimin, lalu kemudian ada pasukan kafir yang waktu itu beberapa masuk Islam, itu bercerita. Ada seorang sahabat yang kecil saat perang Badar, itu sahabat yang masuk Islam yang dulu menjadi pasukan kafir. Kone biyen waktu perang tak delok, besar. Sehingga aku kalau berhadapan denganmu aku takut. Itu kenapa? Karena yakinnya kepada Allah. Dan ternyata betul dengan keimanan para sahabat, ketenangan hati mereka dapat. Allah turunkan malaikat-malaikatnya ini untuk membantu peperangan mereka. Sehingga yang kecil menjadi besar, yang tidak bawa apa-apa tahu-tahu membawa apa-apa. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas itu karena imannya kepada Rasulullah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu juru panah. Ketika anak panah dilesatkan, berapa yang mati? Berapa yang mati? Tahu-tahu anak panahnya habis. Oleh Rasulullah SAW diperintah, irmi ya Sa'ad, lepaskan anak panahmu wahai Sa'ad. Padahal kamu anak panahnya nggak ada, harus habis. Lalu kemudian dilesatkan itu, tahu-tahu keluar. Ini lebih hebat daripada panahnya Arjuna. Tahu ya dalam Mahabharata. Ceritanya apa? Nggak tahu namanya. Itu kan film. Ini asli. Ilmiah Saat. Padahal anak panahnya sudah habis. Tapi karena yakin kepada Rasulullah, yakin kepada Allah bahwa Allah punya takdir, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kuasa, dilepas. Ayo lepasannya, dilepas lagi, keluar lagi, dilepas lagi, keluar lagi. Inilah iman. Karena tenangnya anugerah Allah Subhanahu wa taala datang. Yang sakit tidak terasa, yang teriris tidak sama sekali berefek buruk. Ya. Yang kemudian ditindas tidak merasa kecewa dan atau kemudian ketakutan karena iman. Karenanya bagi kalian asal memegang iman, insya Allah tidak ada ketakutan. Amin. Malaikat itu enggak amin. Kalau kalian ini punya iman, insya Allah tidak ada ketakutan kalian. Untuk rabi kalau sopo, tampon, tak kira kalau berbeda. Yakin. Kalau ada Muhammad. Kalau ada Muhammad. Yang keempat, iman yang diajarkan oleh Rasulullah istimewanya adalah tidak ada sedih cerita orang yang beriman
kehidupannya. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Karuan apa kok? Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jawaban wong isinan lho. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bagus. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia yang mengatakan Allah Tuhanku, lalu istiqomah, maka malaikat turun kepadanya memberikan kabar, Allah takhafu, maka kamu yang beriman, yang istiqomah dalam memegang iman, tidak ada cerita takut dalam hidupmu. Semuanya dihadapi dengan keteguhan hati. Insya orang yang iman itu optimis. Orang yang beriman tidak ada ceritanya pesimis. Kenapa? Apapun yang Anda inginkan, cita-cita yang besar, Allah yang maha besar yang akan memberikan kebesaran cita-citamu. Anda punya cita-cita yang tinggi, jangan takut, jangan khawatir, karena Allah yang maha tinggi akan mudah memberikan setinggi apapun cita-cita yang kamu miliki. Kamu punya masalah, jangan katakan kamu punya masalah. Katakan kepada Allah bahwa Allah maha menyelesaikan masalah. Sebesar apa masalahmu, maka tidak ada artinya bagi Allah, karena sesungguhnya seluruh masalah yang ada di muka bumi ini ada pada genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu orang yang beriman. Oh kok terus gara-gara diputus pacare ngono ae terus mari ngono tak sekolah. Apa itu? Halo? Apa? Cantik, yang lain masih banyak. Katakan kepada Allah, ya Allah, aku kok diputus sama bulan ya Allah. Berikan sauyun lebih banyak daripadanya. Satrak ya Allah. Bukan dikai teman tidak bingung. Tidak, maksud saya begini. Dalam hidup ini ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ada yang barangkali kita harapkan datangnya Allah memberikan sesuai dengan keinginan kita, tetapi banyak yang kita harapkan itu tidak kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan khawatir, jangan sedih, karena orang yang beriman tidak boleh khawatir, tidak boleh sedih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap apa yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu yang tidak kita inginkan, itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada sesuatu yang lebih baik. Paham kan? Paham kan? Oke, contoh mamanya, contoh. Halo? Di sini kan nggak semuanya ini pintar-pintar. Kami nggak terima, menggawa yang nggak terima. Itu maknanya kadang-kadang ada yang naik kelas, kadang-kadang ada yang tidak naik kelas. Betul? Orang yang nilai 10 kok, ujian apa 10 padahal ya nggak tahu sinau, nggak tahu apa. Ini jarak itu dibalik ini gurunya. Kalau merem deh, mau itu 10. Oh, yang pentelengi ini belas itu jarak itu ya. Enten dengerin. Jadi ono yang istilah itu komputer, ono yang istilah itu endos. Sampai nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Pinter itu gawean Gusti Allah, endos ya gawean Gusti. Bagi yang pinter, Anda jangan kemudian besar hati. Pokoknya tak sekolahan, tak pinter, tak aku, ngaku. Utakmu itu sendiri Gusti
akalmu itu yang bikin Allah. Jangan kamu besar hati. Jangan-jangan kalau kamu terlalu besar hati, terus otakmu diisi kereke kalau Gusti Allah akhirnya ndos. Bisa? Bisa. Kalau kamu sepedaan malah jungkel, tiba-tiba menjauh, nyosot, bolong jadi dileboni kereke kalau Gusti Allah. Atau orang Inggris kalau nggak salah itu yang cerdasnya luar biasa, seorang profesor, apapun yang dia inginkan selalu kejadian dan dituruti. Maka ketika Allah memberikan kanker otak, semalam kok, besoknya pagi udah nggak ngerti apa-apa. Sekedar hanya ngomong 1-2 menit yang lalu dia tidak ingat kembali. Sehingga dia kalau mau ngomong dikasih tip recorder itu untuk mengingat-ingat apa yang dibicarakan tadi. Itu Gusti Allah. Makanya kalau pojok sombong-sombong, gak pintar, gak cerdas, itu kok Gusti Allah kabeh. Terus yang kok udah halo. Apa? Karena gak wani ngomong koyo tersinggung banget. Yang gak tapi pinter, yang masya Allah kadang-kadang agak-agak kumpul, itu semuanya dari Allah. Walaupun dunia mengatakan pada dasarnya semua manusia itu pintar, semua manusia itu cerdas, semuanya itu loh karakter Gusti Allah ini. Jadi ketika sampai dalam satu pelajaran kok kelihatannya nggak tapi pintar, yang penting usaha, yang ketepatan pintar, jangan kemudian koma. Halo? Itu kenapa? Semuanya dari Allah. Orang yang beriman kepada Allah, yang pintar tidak akan sombong, yang tidak begitu pintar juga tidak akan bersedih, karena semuanya dari Allah. Makanya itu kadang-kadang itu rabi, Allah masya Allah, jangan dideloknya tapi enaknya, mengangkat diri Gusti Allah. Allah saya masya Allah wahyu, waktu masya Allah di sekolahan itu jadi bintang, tapi kayak ini. Bintang kecurang muda lewat terus kok kabeh delok kabeh yang mesti didelok apa raine apa kumone. Tapi kemudian kalau lulus dia bisa kuliah loh subhanallah dulu sih menengi tak mau kayak nggak jekek nabi kok lagi mereka pendek di Mekah. Halo. Lalu itu ditakoni, masya Allah, itu bojomu, kata orang doyan. Cinta itu bukan di mana, bukan di telinga, bukan di wajah. Cinta itu ada dalam hati. Ketika hati ini sudah ada sinyal asmara, maka siapapun akan terlihat indah. Termasuk bapak pendekar imam. Loh, kalau kita logika kan nggak masuk akal. Ya ini loh, kok oleh pendekar. Kadang-kadang pemandangan itu ngomong, masya Allah. Mesti ngomong mandangan tak senang. Ini enggak. Lihat mandangan lanang itu banyak. Baik sampai ada klinik medical jemburis. Mulai kalau usah tuh belum belanja kok belum ya. Mulai kok dari pemberitaan atau berandong dari berita barang. Yang lihat itu kayak orang itu. Halo. Karena kok kayak orang berandong. Ngono itu loh, subhanallah. Yang orang lain katanya masya Allah kok mau, orang lain katanya kok doyan. Ternyata anak itu ngerti. Bayi itu makan telur, bayi itu makan telur. Jadi bertahun main anak. Oleh 10 tahun itu anaknya ngomong. Ada begitu ada. Karena semuanya dalam kekuasaan Allah. Apapun yang terjadi tidak pernah lepas daripada ketentuan Allah. Untuk itu maka orang yang beriman akan
akan siap untuk menghadapi apapun yang cocok maupun tidak cocok, yang sesuai maupun tidak sesuai. Tidak ada ceritanya yang tidak sesuai lalu membuat hatinya sedih, yang sesuai membuat hatinya tidak ada. Itulah orang yang beriman. Hadirin jamaah, halo anak-anakku yang berbahagia, iman kalau dijabarkan tidak ada habis-habisnya. Setidaknya yang saya ceritakan bahwa dengan iman kita berharga, dengan iman menjadi makhluk yang terbaik, dengan iman hati menjadi tenang, dengan iman tidak ada cerita sedih dan cerita takut dalam kehidupan mereka orang yang beriman. Maka iman ini adalah jasa besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laula anta ya Rasulullah mahtadaina. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, kita semua tidak akan punya iman karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.